Welcome back to Siput Hutan. Rubicon again, and Rubicon again. Kali ini kita punya project Rubicon. Rubicon ini punya Sobat Andrew, ya. Berawal dari Sobat Andrew itu datang ke sini, ngapain dia ya? Betulin MN ya. Dia datang ke sini dengan membawa MN yang menurut saya sudah 90% ya, modifikasi ya. Dari jadi dia sudah 90%. MN-nya udah bagus. Cuman Sobat Andrew ini cerita beberapa hal tentang MN itu. Yang mana MN itu kurang bisa memenuhi hasrat ketika menghadapi sebuah obstacle negatif. Terus travelnya juga kurang baik dan lain sebagainya. Nah, MN tersebut diproject dengan list yang begitu banyak. Setelah kita melihat listnya ya toh, MN-nya dia itu bakalan habis banyak banget. Setelah kita ajak obrol, tukar pikiran ya, dengan budgetnya dia untuk modifikasi MN itu kalau dialokasikan ke 1/10 harusnya bisa dapat satu unit 1/10. Akhirnya pada saat itu dia memutuskan untuk mengambil RGT 86190 Bundera Rescue. Setelah dia mendapatkan RC itu ya, dia beli di kita, dia ngelihat, dia puas, nggak lama langsung balik lagi bunderanya itu atau RGT-nya itu minta di fitting hard body. Bisa kalian lihat di depan kita ini ada Rubicon pickup ya. Jadi Rubicon pickup dengan basic apa? Basicnya itu RGT 86190. Pemasangan hard body sendiri sudah melalui interview yang cukup alot. Kenapa kok bisa dibilang interviewnya alot? Karena kita sama-sama ngelihat, kita sama-sama mempelajari posisi masing-masing ya. Dan setelah kebutuhannya Andrew itu kita serap, akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan body yang dia inginkan. Ya, jadi konsepnya itu classy gitu ya. Rubicon pick up. Kenapa kok Rubicon? Karena dia memang pengen fight. Yang kedua, kenapa kok diputuskan untuk pick up ya? Karena dia itu juga sebenarnya anti mainstream gitu. Karena terlalu banyak orang pakai Rubicon, akhirnya dia pakai Rubicon pick up. Setelah dia memutuskan Rubicon pick up, ya, kita terjadi perdebatan di masalah kaki-kaki. Tahu sendiri kan kalau kaki-kaki itu sangat krusial untuk menghadapi sebuah obstacle. Posisi skok juga menentukan dan lain sebagainya. Karena travel tidak ingin dikurangi sama sekali, kalau bisa ditambah, akhirnya kita memutuskan untuk pakai skok ukuran 90. Di atas 90 bisa atau enggak? Bisa. Tetapi tidak ada guna karena apa? Karena di depan menggunakan panhard. Pergerakan suspensi depan itu ada terasa banget limitnya ya. Jadi 90 itu adalah angka yang cukup ideal menurut kami Siput Hutan. Oleh karena itu pemilihan skok di angka 90. Dan karena pemiliknya itu benar-benar nggak pengen terbatas di travel, skok belakang posisinya tetap berdiri lurus. Jadi ini harus melakukan coak bodi. Iya, kita harus melakukan pencowaan terhadap bodi. Oleh karena itu kita bisa lihat di sini, kita bikinin flat deck di sini ya. Flat deck ini ya menutupi cowaan dari shock tower itu sendiri. Flat deck ini baru aja kita konsep ya, dan kita implementasi menggunakan plat bordes. Jadi kalau kalian lihat, flat deck ini masih bisa dibuka. Agak alot karena kita menggunakan magnet di sini. Ini udah dicat ini. Bisa kalian lihat di sini. Di bagian ini juga akan kami coak ke depannya. Kenapa? Karena Andrew ingin memasang ESS. Kenapa kok harus sampai coak? Kenapa nggak dimiringin aja skoknya? Kenapa kok istilahnya itu bela-belain dicoak? Ya karena yang pertama tadi limitasi travel, dia pengen tetap bagus, dia pengen mobil ini masih sangat responsif untuk skok-skoknya dan lain sebagainya. Oleh karena itu adalah sebuah pilihan yang sulit untuk dihindari. Yang kedua, dia menggunakan banyak part ya yang nantinya akan disematkan seperti ESS dan rencananya winch bagian belakang. Oleh karena itu, kalaupun kita miringin skoknya, otomatis bounce-nya, rebound-nya nggak seberapa enak, travelnya tetap bagus, dia kurang suka. Kita tetap akan coak lagi untuk pemasangan ISS, dan kita akan coak lagi untuk pemasangan winch bagian belakang. Jadi akhirnya setelah kita diskusi, ya kita putuskan seperti ini. Ini adalah jalan tengah yang paling menarik menurut saya. Sebelum kita masuk ke
dalam RC-nya sendiri. Apa aja yang udah dipasang, di sini dia memasang Angel Eyes Custom ya. Jadi ini menggunakan Angel Eyes dan kita tambahin dia reflektor sehingga kacanya itu terlihat lebih nongol, terus agak keluar dari grillnya sedikit, jadi bener-bener mirip mobil aslinya. Bumper depan belakang yang digunakan adalah bumper depan belakang aksial milik Bandito. Memasang bumper ini di rescue cukup tricky ya. Kenapa? Karena kalau kalian pernah tahu, rescue itu kotak untuk bracket postnya ya, sedangkan axial itu rata-rata bundar. Kotak itu bukan berarti kotak seperti Traxxas ya, jadi kotaknya dia itu beda. Oleh karena itu, memasang bumper menjadi kesulitan tersendiri kalau menurut kita ya. Akhirnya setelah kita pikirin, bumper tersebut bisa dipakai asal menggunakan catokan bracket samping. Loh kan sampingnya nanti nggak sama dan lain sebagainya. Kita masih bisa mendapatkan satu lubang di sini. Kalau kalian bisa lihat nanti di sini ya, ini bisa kita screw dan kalau orang bilang nantinya kan nggak kuat dan lain sebagainya. Bener, kalau cuma dua nggak kuat. Oleh karena itu kita tambahin di sini. Dengan adanya penambahan itu, maka mobil ini bisa dibilang cukup kuat kalau diangkat di bumpernya. Meskipun ya sebaiknya ngangkat di bumper itu hanya untuk insidental, jadi jangan diterus-terusin. Lalu gimana cara ngangkat yang benar? Ngangkat yang benar dipegang kardanya sini. Ya, jadi jari dimasukkan di kardan ini. Nah, ini ngangkat RC yang benar. Stiker udah kita pasang, lalu dia menggunakan LED bar khas dari JK ya. Jadi LED bar ini dedicated buat JK karena bracketnya seperti ini. Nantinya dia akan pasang satu seling di sini ya, supaya mobilnya kelihatan lebih rame sedikit. Pemasangan hard body di sini menggunakan seperti biasa 4 magnet ya. Jadi 2 di depan dan 2 di bagian belakang, lalu dikunci oleh satu body post ya. Di bagian sini nanti ada body postnya di sini. Jadi so far kalau ngangkat body ini cukup mudah. Jadi seperti ini udah lepas semua. Karena sobat Andro itu atlet nanjak, waduh. Jadi dia itu bener-bener istilahnya pengen RC-nya ini enak dibuat nanjak, maka kita akan pindahin semua berat ya tuh, lebih kurang ke 3/4 depan. Jadi di sini kita akan tentukan ini jadi titik terberatnya dia, sehingga ketika climbing mobil ini enak banget. Mobil ini bisa dibilang sudah 98% ya. 2% sisanya adalah bagaimana kita merapikan kabel. Nah, setelah konten ini rencananya kita akan rapiin kabel-kabelnya. Di sini juga dia menggunakan sesuatu yang baru ya. Baru. Ini adalah ISC 80 ampere Surpass. ISC ini ngebut banget kayak 1080 Hobby Wings. Bisa dibilang ini adalah sebuah seri yang bisa melawan Hobby Wing head to head. Hanya kalau untuk kita ngomong harga, ini jauh lebih murah. Ini harga berapa ya? 330.000. Nah, 330.000 berakhir bahagia. Jadi ya ini menarik ISC ini. Lalu servo kecilnya dia masih pakai yang standar. Jangan khawatir karena servo ini sekarang sudah diperintah menggunakan radio link. Jadi EPA-nya bisa diatur dan akan menjaga keawetan dari servo ini sendiri. Tidak banyak part yang diganti sama Sobat Andro ya. Kalau yang diganti dimulai dari bagian atas depan ini adalah shock breaker ya. Shock breaker pakai piggyback. Lalu servo belok-belok pakai DS35 cordless. Terus ISC pakai Rocket V2 dari Surpass. Receiver tentu saja pakai radio link. Nah, dinamo masih standar karena RC ini baru banget ya. Belum pernah turun tanah ya, cuman dicoba-coba gitu aja. Dan kopel-kopel juga masih kita pertahanin di standar. Kenapa? Karena kopelnya Bundera ini ya menurut kita ya cukup kuat ya. Ada baiknya untuk dipertahankan. Bracket magnet kita pakai body post yang ada di depan, dan untuk bagian belakang kita bikinkan bracket tambahan seperti ini ya. Bisa kita lihat ya di sini bracketnya. Untuk hub dari hack ya. Hack ini sebagai standarnya itu sudah lebar banget menurut kita ya. Itu kalau nggak 9 ya 10 itu ya. Memang agak nongol. Untuk velg dia pakai velg celong ala-ala RC 4WD. Dan untuk ban dia pakai Pitbull. Iya, ini Pitbull ya.
inilah RGT 86190 yang tadinya bongsor ya. Bongsor itu gede banget gitu ya. Sekarang udah bisa kita lihat sama-sama ya, dia tersemat di bodi 313 Neto dengan konsep Rubicon seperti ini. Coba kita sambungin kabel-kabelnya. Masangnya pun juga gampang ya, hampir tidak ada effort. Kita tinggal taruh dia gini aja. Dan dia sudah nempel. Dia sudah tertancap dengan baik. Sekarang kita tinggal nyalain transmitter, switch on off. Nah, untuk cara nyalain lampu kita tekan tombol ini. Jadi ini lampu atas, ini lampu bawah, ini atas dan bawah. Lalu kalau kita switch di sini, ini untuk lampu depan ya. Lampu depannya bisa terpisah, jadi kita integrasikan dua macam. Di atas yang angel eyes, di bawah lampu kota semua nyala, semuanya sekarang nyala. Kita menggunakan dua channeling ya. Nah, kedepannya kalau mau masang winch, nah karena di sini ini ada kesulitan tersendiri untuk channeling ya. Minusnya apa ya? RGT ini sama kayak Iko, sama kayak Traxxas, sama kayak Cross RC. Kenapa? Karena ada dua diferensial yang harus dioperasikan. Ditambah satu transmisi. Itu akan perlu kajian khusus buat kalian semua yang mau ngerakit atau ngebangun 86190 ini. Kenapa? Karena kalian akan kehabisan channel remote. Bagaimana caranya? Ya harus dipilih dan dikorbankan salah satu. Bisa kalian menggunakan remote winch atau bisa kalian menggunakan modul lampu milik RC 4WD kalau saran saya ya. Jadi kalian harus pisahin itu. Kalau kalian jadiin satu di 8 channel, saya rasa akan sangat terbatas sekali penggunaannya. Jadi ya di situ keputusan sulit ya. Tapi apabila kalian sudah bisa menentukan pemikiran itu dari awal ya dan memutuskan yang terbaik, saya rasa itu tidak jadi masalah. Jadi semuanya akan aman-aman saja, lempeng-lempeng aja karena ya memang hari ini tuh RC itu sudah beradu fitur ya. Selain wheelbase dia juga beradu fitur. Untuk link dan lain sebagainya kita nggak melakukan perubahan yang terlalu bagaimana ya. Jadi semua dibiarkan dalam posisi yang kurang lebih standar. Kalau kita ukur wheelbase-nya dia itu ada di 320. Jadi 320 itu adalah angka yang cukup ideal untuk bodi Rubicon ya. Kenapa? Karena ya di 320 itu untuk crawling jadi lebih enak asal kita mencurinya di bagian depan. Bagian depan ini bagian sini ya. Jangan bagian belakang yang kalian mundurin ya, nanti kacau. Mendingan hardbody-nya kalian mundurin, jangan majuin ya. Ibaratnya agak sedikit tongos ya, sehingga nantinya approach angle jadi lebih baik lah kalau menurut kita. Inilah dia Rubicon. Kasih nama siapa ini ya? Hellboy. Iya, Hellboy. Gede soalnya. Iya. Kenapa kok? Ya cocok Hellboy. Kan berotot besar. Milik Om Andro ya. Kenapa kok jadi besar ya? Karena ini memang murni selera. Ada dari kalian yang suka rodanya keluar, ada yang enggak ya. Ada yang suka mobilnya ceper, ada yang suka mobilnya tinggi. Ya itu selera dan kami ada di sini untuk memuaskan selera kalian masing-masing. Jadi tergantung request. Tips and trick ngebangun mobil ini kalau dari si Pututan di channeling remote tadi ya. Jadi itu harus kalian pikirin baik-baik. Dan yang kedua adalah menggunakan ini plat bordes ditekuk di baut ini loh. Ini itu penting supaya ini tidak gampang copot. Plat ini mengunci sektor sini. Saya nggak tahu ya desain Rubicon pickup ini menurut saya bagus, rapi. Cuman kenapa di hardtop dan body ketika dia di snap jadi satu itu nggak di screw. Jadi ini tuh kalau ditarik paksa gini brol dia bisa lepas. Nah kalau ditarik di sini dia jadi gampang lepas. Sekarang nggak gampang lepas. Kenapa? Karena kita kunci dengan ini. Kita sudah coba ngunci dia dari bawah langsung, nggak bisa dan nggak sampai. Kalaupun sampai itu tipis banget. Dan kalau tipis segitu kita adu dengan skrup pasti ya mohon maaf pasti akan remuk ya di dalamnya. Akhirnya jadi ya saat itu kuat tapi beberapa episode dibuat main ya pasti berbahaya sekali. Oleh karena itu kita putusin untuk menggunakan kupingan ini. Jadi buat kalian semua yang pakai Rubicon pickup pasti ngerti maksud saya apa. Kalau kalian lihat ini, beberapa orang ada yang sampai hopeless ya,
mereka melepas ini ya, supaya tidak terangkat dari samping. Nah, sekarang kalau sudah di screw begini, mau diangkat di sini, itu harusnya sudah aman, karena ya ini memang terkunci rapat. Oke sob, jadi inilah dia Rubicon Hellboy punya Andro. Semoga Rubicon ini bisa menemani kita semua bermain, karena lokasinya dia ada di Surabaya. Nah, jadi buat kita semua yang ada di Surabaya, selamat datang teman baru kita ya. Ini akan aktif ini di beberapa komunitas ya, di beberapa track ya. Tentu saja bisa tambah banyak yang main, tambah asik. Oke sob, jadi sampai ketemu lagi di episode kami berikutnya. Pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update-nya, and leave a comment for everything you want to ask. Dari kami untuk kalian. Pastiin kalian sharing, karena sharing penting banget buat grup kita. Sampai ketemu lagi and bye-bye.